Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Raisya dengan NIM 121124124100028. Di sini saya akan menganalisis organisasi, yaitu Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Sejarahnya, Himpunan Mahasiswa atau HIMA adalah organisasi mahasiswa di tingkat jurusan atau program studi. HIMA merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. Himakom merupakan himpunan mahasiswa ilmu komunikasi yang didirikan sejak 1 Juni 2022 yang bertempat di program studi ilmu komunikasi Universitas Inaba. Dan di sini ada struktur organisasinya, yaitu ada program studi yaitu ilmu komunikasi, lalu ada pembina, di bawahnya ada presiden, sekretaris jenderal, dan terdapat 4 departemen, yaitu Departemen Kominfo, Keuangan, Kesekretariatan, dan PSDM. Roda organisasinya yaitu presiden. Presiden bertugas menjadi penanggung jawab tertinggi dalam struktur organisasi serta mengkoordinasikan tugas-tugas. Dan ada juga sekjen. Sekjen atau sekretaris jenderal dalam organisasi adalah mengkoordinasi kegiatan organisasi, menyusun rencana program studi, dan melaksanakan tugas-tugas ketua umum. Dan ada juga Departemen Kominfo. Kominfo juga memiliki Kominfo itu terbagi menjadi dua divisi, yaitu ada divisi Pupdok. Pupdok sendiri merupakan seksi dokumentasi dalam sebuah kegiatan, penanggung jawab untuk mendokumentasikan seluruh rangkaian acara. Tugas mereka yaitu meliputi pengambilan gambar, video selama acara, mengatur dan menyimpan semua dokumentasi dengan rapi. Lalu ada juga Humas. Humas yaitu hubungan masyarakat, menciptakan serta memelihara reputasi universitas atau organisasi sebagai jembatan antara instansi dan masyarakat. Tugas Humas di organisasi kampus adalah untuk menyebarkan informasi, menjaga hubungan baik, dan mempromosikan kegiatan. Humas juga berperan dalam menjaga citra dan reputasi organisasi tersebut. Dan ada juga Sekraf. Sekraf yaitu Sentra Ekonomi Kreatif. Tugas Sekraf sendiri yaitu mencari sponsor atau dana untuk kemajuan organisasi tersebut. Dan ada juga Kesekretariatan, yaitu mengelola surat, menyusun pengarsipan, dan notulensi selama kegiatan-kegiatan. Ada juga PSDM. Di PSDM itu ada minat dan bakat, yaitu divisi yang mengembangkan dan mewadahi minat dan bakat mahasiswa. Dan ada juga P3, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Teori yang ditemukan dalam kepemimpinan organisasi tersebut, yaitu ada teori struktural ya, klasik adalah teori yang menjelaskan bahwa organisasi merupakan lembaga yang memiliki tugas-tugas sentral dan menunjukkan struktur yang kaku. Teori ini juga dikenakan sebagai teori mesin. Dan ada juga komunikasi ke bawah, yaitu biasanya digunakan oleh atasan kepada para anggotanya untuk contohnya memberikan instruksi apa yang harus dilakukan dan lain-lain. Ada juga komunikasi ke atas, yaitu dipakai untuk umpan balik, biasanya kayak mereview kinerja atasannya kayak gimana, kayak gitu. Dan ada juga komunikasi literal atau komunikasi horizontal, yaitu sesama anggota kelompok. Biasanya komunikasi ini digunakan untuk mempermudah terjadinya koordinasi antara anggota lain. Ada juga hambatan yang sering kali muncul, yaitu ada hambatan persepsi terjadi ketika seseorang melihat atau mengerti pesan dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya 2 orang mendengar hal yang sama tetapi mempunyai pandangan yang berbeda. Hal ini dapat memicukan ketidakjelasan dalam komunikasi dan bahkan bisa terjadinya konflik. Seandainya Anda menjadi konsultan komunikasi, apa yang Anda sarankan kepada organisasi tersebut? Pertama-tama saya akan menganalisis nih salahnya di mana, ada salahnya di mana di organisasi tersebut. Setelah itu saya evaluasi apa yang harus dilakukan. Misalnya masalah yang tadi nih, adanya perbedaan pandangan antara yang satu dan yang lainnya. Dan saya akan menanyakan nih, memfollow up lagi, kayak
kalian ngerti nggak? Terus udah gitu, dan pastinya akan saya tanya kayak menurut kamu tadi gimana, menurut kamu tadi gimana, supaya saya mendapatkan jawaban dari dua sudut pandang yang berbeda. Nah, jadi kita tahu nih apa pandangan orang lain terhadap kita.